Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ibu cintai? Hari ini mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anakku, minggu yang lalu kalian telah belajar mengenai teks prosedur. Kali ini kalian akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Kemudian menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Selanjutnya, sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar teks eksplanasi? Sebetulnya, kalian pernah melihat atau mendengar. Contohnya, kalian pernah mendengar berita tentang gempa bumi? Bagaimana gempa bumi itu berasal? Atau kalian pernah melihat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa? Ya, tentu saja kalian pernah melihat dan mendengar. Anak-anakku, contoh yang ibu tadi sampaikan merupakan contoh teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu sebuah karangan yang isinya berupa penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Tujuan dari teks ini untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham, mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Sebetulnya isi di dalam teks eksplanasi itu memuat informasinya berupa fakta-fakta. Apa sih informasi fakta? Informasi faktual berisi peristiwa berdasarkan kenyataan yang sebenarnya yang bisa ditandai dengan adanya waktu atau tempat atau data-data berupa tanggal, bulan, tahun, jam, hari, atau fakta yang lainnya yang bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, isi teks eksplanasi itu membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Contohnya, fenomena alam atau fenomena sosial. Yang ketiga, isinya itu bersifat informatif. Artinya, tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya, hanya memberikan informasi sejelas-jelasnya saja. Yang keempat, memiliki atau menggunakan urutan peristiwa seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang terakhir, di dalamnya terdapat hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang ditandai dengan adanya kata hubung atau konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Teks eksplanasi memuat informasi yang bersifat fakta. Informasi yang bersifat fakta itu merupakan informasi yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, suasana yang benar-benar terjadi dan objektif. Apa sih itu objektif? Artinya, objektif itu bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak ada lagi pendapat lain. Sedangkan opini merupakan informasi yang berisi sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang. Biasanya, sikap atau pandangan serta tanggapan seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya, untuk
menentukan ciri-ciri fakta dan opini pada kalimat fakta dan opini. Berikut ciri-ciri kalimat fakta. Kalimat fakta memiliki data akurat. Tidak hanya akurat, tetapi juga tepat. Data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Pernyataan yang ada di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Yang terakhir, kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya berisi informasi yang benar-benar terjadi. Jadi memaparkan situasi yang benar-benar terjadi dan nyata. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi atau orang lain yang berbeda-beda tentunya. Dalam kalimat opini berisi tentang pendapat dari diri sendiri dan orang lain. Dan bersifat subjektif, artinya setiap orang akan berbeda dalam berpikir. Kalimat yang disampaikannya cenderung subjektif, hanya dikemukakan oleh salah satu pihak saja. Lalu punya kata yang bersifat relatif. Bagaimana sih kata-kata relatif itu? Yang paling sering didengar yaitu paling, lebih, agak, sangat, tidak mungkin, atau biasanya. Ya anak-anakku, di hadapan kita terdapat contoh dari teks eksplanasi. Kira-kira teks eksplanasi ini termasuk ke dalam teks eksplanasi apa? Ya, pada kalimat pertama ada kata gerhana bulan. Tentu saja eksplanasi ini termasuk ke dalam teks eksplanasi fenomena alam. Karena gerhana bulan termasuk ke dalam fenomena alam. Silakan kalian baca dengan teliti, lalu kalian bisa memahami secara terperinci ada informasi apa, informasi faktual apa yang ada dalam teks eksplanasi gerhana bulan tersebut. Lalu ada hubungan kausalitas yang seperti apa dari teks tersebut? Kalian bisa menjelaskannya, hubungan kausalitas atau sebab akibat apa? Lalu menjelaskan tentang apa sih teks tersebut. Ya anak-anakku, cukup sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Minggu depan kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jangan lupa, kalian silakan mengisi absensi yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap semangat belajar, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.